Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kirana Aditya Moza dengan NPM 24170510057 dari program studi Ilmu Komputer kelas A. Di video ini saya akan membuat tugas untuk mata kuliah teori bahasa dan automata. Dengan tugas itu studi kasus untuk penerapan teori automata. Di sini saya pilih studi kasusnya itu gelombang panas. Jadi di sini tuh diminta membuat sebuah mesin yang menerima input serangkaian data cuaca, dan dari situ tuh bisa memberitahu kita apakah gelombang panas terjadi pada tahun tertentu. Nah, gelombang panas atau heat wave itu tuh terjadi ketika suhu maksimum harian lebih tinggi dari suhu maksimum rata-rata hingga 5 derajat Celcius atau lebih, dan berlangsung selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut. Nah, di sini ada data dari BMKG itu suhu maksimum tertinggi di Indonesia itu mencapai 36,1 derajat Celcius. Jadi kalau lebih dari 36,1 itu dia dikatakan itu ya suhunya panas gitu. Nah, di sini itu ada konfigurasinya, yaitu dengan state dengan himpunan state itu tuh ada H0, H1, H2, H3, H4, H5, di mana H0 itu tuh hari yang suhunya normal gitu loh. Nah, H1 itu tuh hari pertama suhunya panas. Jadi H2 itu juga hari kedua suhu panas, dan sampai hari kelima dia suhunya panas gitu. Nah, di sini ada inputannya itu normal dan panas, karena di sini kan dia menerima inputnya itu data cuaca gitu ya. Nah, di sini state awalnya itu H0. Nah, final state-nya itu H5, di mana H5 itu tuh udah dikategorikan dia mengalami gelombang panas. Di sini kemudian di sini ada fungsi transisinya. Nah, dari fungsi transisi ini digambarkan rangkaian FSM-nya, di mana di sini H0 itu hari pertama, di mana harinya di hari itu cuacanya masih normal gitu ya. Nah, kalau dia panas berarti H1 hari yang panas. Kalau dia menerima input panas. Nah, kalau dia menerima input panas lagi berarti hari kedua panas. Terus kalau dia menerima input panas lagi, itu berarti hari ketiga panas. Nah, kalau di hari ketiga ini dia menerima inputannya normal, nah berarti dia balik lagi ke H0, karena dia bisa dikategorikan dia terkena gelombang panas itu kalau dia berturut-turut ya berturut-turut selama 5 hari. Jadi kalau misalkan dia normal, dia udah di hari ketiga panas, dia menerima input normal, dia balik lagi ke H0, di mana hari normal kan, hari normal. Nah, berarti kalau dari balik ke hari normal, berarti kalau menerima input panas lagi, berarti baliknya ke H1 panas. Dia nggak balik ke H4 karena dia harus berturut-turut. Jadi dia mulai dari awal lagi H1 panas, H2 panas, H3 panas. Terus kalau menerima input panas H4 panas. Terus kalau dia menerima input panas lagi, dia ke H5 panas, yaitu final state-nya. Nah, kalau udah nyampe H5 itu berarti di wilayah itu, di tahun itu dia dikategorikan terkena gelombang panas. Begitupun lebih dari H5 ya. Pokoknya dari H5 sampai seterusnya itu tuh, sampai lebih dari atau lebih dari H5 dia bakal dikategorikan terkena gelombang panas. Jadi sama aja, kalau misalkan lebih dari H5 dia bakal sama aja termasuknya ini final state-nya itu dia terkena gelombang panas. Sekian video penjelasan studi kasus gelombang panas yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.